Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga. Masih tetap semangat walaupun kita masih tetap belajar dari rumah ya. Tapi ya saya harap itu tidak mengurangi semangat dari teman-teman untuk menuntut ilmu gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah untuk yang pertemuan yang ketiga karena untuk minggu lalu kan kita udah kebut ya pertemuan pertama, pertemuan kedua dan juga saya memberikan bahan tambahan tuh mengenai big data gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai operating system dan juga software juga sedikit tambahan tuh mengenai Internet of Things atau IoT sering disingkat gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk kepada slide-nya. Oke, here we go. Software and operating system. Apa bedanya sih antara software dan operating system itu gitu kan? Apa sih mana sih yang apa namanya yang lebih penting gitu ya? Ya pasti keduanya kan sama-sama penting dan saling membutuhkan, saling mengisi gitu ya. Oke, tanpa adanya software tanpa adanya software ya PC-nya itu ya hanya sekedar ngejogrok gitu aja kan tanpa ada manfaat yang berarti gitu. Dan juga tanpa adanya operating system ya software ini juga yang nggak akan bisa jalan gitu kan ya. Oke, so kita lihat aja di sini. Software. Software refers to the parts of the computer which do not have a material form, such as programs, data, protocols, and etc. So when software is stored in hardware that cannot be easily be modified, such as BIOS ROM, in an IBM PC compatible, it is sometimes called the firmware to indicate that it falls into an uncertain area somewhere between hardware and software. Jadi software atau perangkat lunak itu merefer kepada bagian dari komputer yang tidak memiliki bentuk materi gitu. Jadi intangible, tidak terlihat gitu. Tidak dapat dipegang gitu. Jadi intangible gitu loh. Contohnya seperti program, kemudian juga data, protokol, dan juga yang lainnya. Nah, ketika software ini disimpan dalam hardware yang tidak dapat dengan mudahnya dimodifikasi, seperti misalnya BIOS, ROM, pada sebuah komputer IBM PC compatible, itu jadi ini software ini sering juga disebut dengan firmware. Firmware itu berarti bahwa software ini berada di antara hardware dan juga software. It falls into an uncertain area, berada di suatu area di area di mana antara software dan hardware, in between, gitu ya. Oke, next, operating system software. Operating system is a special type of program that loads automatically when you start your computer. The operating system allows you to use the advanced features of a modern computer without having to learn all the details of how the hardware works. The link between the hardware and you, the user, makes the computer easy to use without having to understand bits and bytes. Gitu. Jadi operating system ini atau sistem operasi ini adalah merupakan program yang khusus yang dijalankan secara otomatis setelah kita menyalakan komputer. Gitu. Nah, operating system ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan fitur-fitur yang yang advance, yang sifatnya advance, fitur-fitur yang advance itu ya dari sebuah komputer modern tanpa kita harus mempelajari semua detail bagaimana sebuah hardware itu bekerja. Nah, jadi ini hubungan antara hardware dan kita sebagai user itu membuat komputer itu mudah untuk digunakan tanpa kita ya harus mengerti detail-detail bits and bytes gitu loh. Okay, so next. Application software. An application program is the type of program that you use once the operating system has been loaded. Examples include word processing programs, spreadsheets, and databases. Gitu loh. Jadi program aplikasi ini merupakan jenis program yang kita gunakan setelah sistem operasi ini
apa namanya sudah running di komputer atau di laptop gitu ya. Sebagai contoh misalnya apa? Word processing program, misalnya apa aplikasi word processor, kemudian juga spreadsheet, misalnya seperti Excel, kemudian database, misalnya apa seperti Access atau mungkin apa SQL gitu kan, itu juga database gitu loh. Nah, semua aplikasi ini tidak akan pernah bisa jalan tanpa adanya sistem operasi gitu loh. Gitu. Oke. Beberapa contoh sistem operasi, misalnya seperti kayak Windows Family itu adalah misalnya Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sampai kepada Windows 10 gitu loh. Nah, ada juga yang Linux itu adalah yang freeware, jadi yang source code itu dibagi-bagikan, nah, kemudian bisa dikembangkan sendiri. Contohnya misalnya apa seperti Red Hat, Ubuntu, KDE atau Genome gitu loh. Nah kemudian yang komputer basisnya dari Apple atau Mac, misalnya menggunakan Mac OS atau Mac OS X gitu loh. Oke, next. Beberapa contoh aplikasinya itu misalnya apa? Microsoft Office itu udah jelas ya. Kemudian juga ya payroll itu ya misalnya untuk aplikasi apa accounting atau keuangan, presentation tools misalnya seperti PowerPoint gitu ya. Kemudian juga apa desktop publishing misalnya menggunakan Photoshop gitu kan ya atau menggunakan Corel. Kemudian juga multimedia applications misalnya seperti Microsoft Encarta gitu kan ya, ada juga beberapa yang lain gitu loh. Misalnya ada juga beberapa application yang lainnya itu misalnya information worker software, misalnya ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini memang itu membutuhkan perangkat keras yang lebih advance ya, yang ya mulai dari servernya, kemudian juga kliennya gitu kan. Itu diantaranya ERP itu meliputi beberapa modul-modul, diantara dari misalnya modul accounting, modul finance, modul apa lagi, modul HR, modul marketing, modul sales gitu ya. Ada banyak modul-modulnya. Dan kemudian juga misalnya seperti data management, jadi ada misalnya contact management, spreadsheet, personal database gitu loh. Ada juga untuk documentation, misalnya apa seperti desktop publishing software, word processing, gitu kan. Itu juga ada banking software gitu loh. Oke, nah itu seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan teman-teman nanti bisa ditanyakan ke Japri saya atau ke grup gitu ya. Oke, ini nih untuk yang bahan ini sudah selesai. Saya mau coba tambahkan aja itu mengenai Internet of Things atau IoT. Sebentar, saya share screen. Here we go. Ini dia. Internet of Things atau sering juga disebut atau disingkat dengan IoT. So kita lihat. Kita akan ngebahas mengenai what is IoT itu, kemudian juga historinya, how does IoT work, beberapa aplikasi untuk IoT, kemudian juga future prospect of IoT gitu ya. Juga beberapa tantangan untuk teknologi dari yang dihadapi oleh IoT gitu ya. So kita lihat what is IoT atau sering juga disebut dengan IoT atau Internet of Things. The Internet of Things is the network of physical subjects or things embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity which enables those objects to collect and exchange the data. Apa artinya? Jadi Internet of Things itu adalah jaringan dari objek-objek fisik atau things atau benda yang ditambahkan dengan peralatan elektronik, ditambahkan juga dengan software, dengan sensor dan juga konektivitas jaringan yang memungkinkan semua objek-objek ini dapat mengumpulkan dan juga bertukar data. Jadi mengumpulkan data, kemudian data ini dipertukarkan dengan objek-objek atau benda-benda yang lainnya. Gampangnya misalnya antara printer kalian di rumah dengan laptop gitu kan ya. Nah, laptop ini bisa mengenali printer yang misalnya printer kalian masih misalnya kalau baru beli printer, itu mereka berdua ini laptop dan juga printer yang baru bisa saling terkomunikasi gitu loh. Walaupun juga sudah diinstal misalnya pada saat komputer laptop yang baru dinyalakan, kemudian soal printer juga dinyalakan, mereka juga bisa saling berkomunikasi gitu loh. Oke. I think
in the context of Internet of Things or IoT is an entity or physical object that has a unique identifier, an embedded system, and the ability to transfer the data over the network. Jadi sebuah benda dalam konteks IoT ini adalah merupakan sebuah entitas atau objek fisik yang memiliki identifier yang sifatnya unik, yang memiliki ID yang unik. Dan juga di sistem yang ditambahkan, yang ditempel pada benda tersebut, dan juga kemampuan untuk transfer data melalui jaringan. Contohnya apa? Contohnya apa? Heart monitoring implants, biochip transponders on farm animals. Misalnya nanti kita lihat contoh lebih detail di belakang. Misalnya gini, misalnya sapi yang ditambahkan dengan chip. Chip ini berguna untuk mengirimkan data ke misalnya petaninya mengenai kondisi kesehatan sapinya, mengenai misalnya kandungan susunya, kemudian juga mengenai sudah berapa langkah dalam sehari gitu loh. Kemudian juga automobiles with built-in sensors, kemudian juga DNA analysis devices and other wearables things gitu loh. All these devices collect useful data with the help of various existing technologies and then autonomously flow the data between other devices. Jadi benda-benda ini mengumpulkan data-data dengan bantuan dari teknologi yang digunakan saat ini dan juga secara mandiri mereka akan mempertukarkan data dengan device yang lainnya gitu. The history of IoT. Jadi di tahun 1999, in 1999, the IoT gets a name. So Kevin Ashton coins the term Internet of Things and establishes MIT's Auto ID Center, a global research network of academic laboratories focused on RFID and the IoT. Gitu loh. Oke, sekarang kita lihat Kevin Ashton yang sering disebut dengan father of the IoT, gitu kan? So dia mengatakan bahwa he believed IoT could turn the world into data that could be used to make macro decisions on resource utilization. Jadi dia sangat percaya bahwa Internet of Things itu dapat memanfaatkan data secara maksimum. Jadi ya untuk supaya ya kita bisa memaksimumkan mengutilisasi dari resource yang kita miliki gitu loh. Information is a great way to reduce waste and increase efficiency. And that's really what the Internet of Things provides. Jadi informasi itu merupakan cara yang tepat untuk untuk mengurangi sampah dan juga meningkatkan efisiensi. Dan itu adalah merupakan alasan Internet of Things itu disediakan untuk kita semua gitu loh. Okay, so let's have a look. How does IoT work? So the Internet of Things or IoT also sometimes referred to as the Internet of Everything or IoE. Itu sering disebut juga dengan Internet of Everything, IoE. Consists of all the web-enabled devices that collect, send, and act on data they acquire from their surrounding environments using embedded sensors, processors, and communication hardware. Jadi IoT ini juga sering disebut dengan IoE atau Internet of Everything. Itu terdiri dari peralatan-peralatan yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke web gitu ya. Yang dimana mereka itu mengumpulkan, mengirimkan, dan juga melakukan tindakan berdasarkan dari data yang mereka dapatkan itu dari lingkungan sekitar dengan bantuan dari embedded sensors, jadi sensor tambahan, prosesor, dan juga hardware komunikasi, perangkat keras komunikasi. So these devices, often called connected or smart devices, can sometimes talk
to other related devices. A process called machine-to-machine communication and act on the information they get from one another. Jadi jadi apa namanya? Peralatan-peralatan ini juga sering juga disebut dengan apa connected atau smart device. Jadi di peralatan pintar atau peralatan yang saling terkoneksi yang dapat berbicara satu dengan yang lainnya. Sebuah proses yang disebut juga dengan machine-to-machine communication. Jadi misalnya antara tadi saya katakan printer dengan laptop kalian, mungkin juga printer smartphone kalian dengan dengan printer. Itu merupakan merupakan bagaimana machine to machine communication. Itu yang paling gampang adalah masalah antara misalnya dongle wifi, modem wifi dengan smartphone kalian, wifi dengan misalnya dengan laptop kalian. Itu it's a machine to machine communication gitu loh. Gitu. Humans can interact with the gadgets to set them up, give them instructions or access the data. But the devices do most of the work on their own without human intervention. Jadi manusia itu dapat berinteraksi dengan gadget-gadgetnya ini untuk melakukan proses setup, memberikan instruksi atau mengakses data, tetapi device ini melakukan pekerjaannya itu tanpa adanya bantuan dari manusia, gitu kan? Their existence has been made possible by all the tiny mobile components that are available these days, as well as the always online nature of our home and business networks. Jadi keberadaannya ini sudah dimungkinkan dengan adanya komponen-komponen yang kecil-kecil, yang mobile komponen yang kecil-kecil itu yang sudah tersedia saat ini, gitu kan ya. Gitu. Dan juga namanya online dan juga sifat dari yang rumah ataupun lingkungan bisnis kita yang selalu online, gitu kan ya. So, the Internet of Things life cycle mulai dari collect, communicate, analyze, dan juga act based on the data they acquired, gitu kan. Jadi peralatan ini mengumpulkan data, kemudian mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya, kemudian melakukan analisa. Setelah itu baru melakukan tugas tertentu atau do the action gitu loh. Oke. Next, kita lihat collection. Devices and sensors are collecting data everywhere. At your home, in your car, at the office, in the manufacturing plant. Jadi device dan sensor ini mengumpulkan data dari mana saja ya, di rumah, di mobil, di kantor, juga bahkan di manufacturing plant. Jadi di lantai produksi gitu ya. Communication, sending the data and events through networks to some destination. Jadi komunikasi itu yang mengirimkan data dan juga events, kejadian itu melalui jaringan ke beberapa lokasi, misalnya ke cloud platform, private data center, dan juga home network. The analysis, so creating information from the data, visualizing the data, building reports, filtering the data, gitu. Proses analisa. Kemudian action, taking action based on the information and the data. So communicate with another machine, M2M, machine-to-machine communication, send the notification, SMS, email, or text, talk to another system. So how does IoT work? Kita lihat dari RFID, Radio Frequency Identification, is to identify and track the data of things. Sensor is to collect and process the data to detect the changes in the physical status of things. Smart tech to enhance the power of the network by developing capabilities to different parts of the network. Nanotechnology to make the smaller and smaller things have the ability to connect and interact to each other. Jadi RFID itu adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan proses tracking dari data-data yang dimiliki oleh benda-benda yang ada di sekitar.
Sensor tuh untuk mengumpulkan dan juga memproses data untuk mendeteksi perubahan status dari benda-benda yang ada gitu loh. Smart Tech to enhance the power untuk meningkatkan kemampuan atau kekuatan dari jaringan dengan mendevelop kapabilitas proses ke beberapa bagian dari jaringan yang berbeda. Nanotech ya sesuai dengan namanya nano ya. Jadi untuk membuat benda semakin kecil dan semakin kecil ini memiliki kemampuan untuk dapat berhubungan dan juga berinteraksi gitu loh. Okay, next, the structure of IoT. The structure of IoT can be viewed as a gigantic network consisting of networks of devices and computers connected through a series of intermediate technologies where numerous technologies like RFIDs, wireless connections may act as enablers of this connectivity. Okay. Tagging things. Jadi ini IoT itu dapat dibayangkan, dapat dipandang sebagai sebuah jaringan yang sangat besar, jaringan gigantik, jaringan sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan peralatan dan juga komputer yang terhubung melalui sekumpulan dari teknologi-teknologi yang seperti yang banyak yang beragam seperti RFID, wireless connection yang memungkinkan semuanya ini bisa saling terhubung gitu loh. Kita lihat tagging things. Real-time item traceability and addressability by using RFID tadi yang di depan dijelasin. Feeling things, sensors act as primary devices to collect the data from the environment. Shrinking things, miniaturization and nanotechnology has provoked the ability of smaller things to interact and connect within the things or smart devices. So thinking things, embedded intelligence in devices through sensors has formed the network connection to the internet. So it can make the things realizing the intelligent control. Ada beberapa aplikasi dari IoT atau Internet of Things. Jadi the ultimate goal of IoT is to automate human life. Jadi itu tujuan utama dari Internet of Things itu adalah untuk memudahkan kehidupan manusia, untuk melakukan proses otomasi dari kehidupan manusia. Contohnya salah apa? Building and home automation, manufacturing, medical and healthcare system, media, environmental monitoring, infrastructure management, energy management, transportation, dan juga yang lain-lainnya. Contoh misalnya smart parking gitu ya. Kemudian juga efficient waste management in smart city supported by the sensing as a service gitu. Kalian bisa cek sendiri di sini. Jadi semuanya itu saling terhubung dengan adanya Internet of Things gitu loh. Jadi tempat sampah yang memiliki sensor yang akan mengirimkan sinyal apabila tempat sampah jadi mulai penuh, dia akan mengirimkan sensor gitu kan ya. Kemudian sensor ini dikirimkan ke cloud computer dan kemudian akan mengirimkan perintah kepada misalnya pada truk sampah yang terdekat untuk mengambil sampah gitu loh. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian juga ini sensors in even the holy cow. Jadi ini sensor yang dipasang pada telinga sapi yang jadi si petani bisa mengetahui kesehatan dari sapinya dan juga untuk dapat mengetrack pergerakan mereka dan juga memastikan sapi yang lebih sehat dan juga susu yang lebih banyak gitu ya. Dan uniknya secara rata-rata each cow generates about 200 megabytes of information per year. Jadi dalam 1 tahun setiap satu ekor sapi ini dapat menghasilkan data 200 megabyte gitu kan.
Bayangkan kalau misalnya dia ada 10 sapi, berarti kan ada 2 GB gitu kan. Oke, IoT application scenario di misalnya di shopping center bisa dilihat di sini. Oke, how many steps have you walked today? Ini kan juga ada banyak ya kalau misalnya lihat misalnya dalam kalau misalnya jalan berapa kilo, kemudian trek yang digunakan, trek yang dilalui itu seperti apa, itu bisa kalian lihat di sini. Oke, cloud computing juga kalian bisa cek di sini, kalian baca. Oke, saya mau coba langsung kepada hal yang menarik di sini adalah current status and future prospect of IoT. Jadi di tahun 2003 itu jumlah populasi dunia itu ada 6,3 miliar, sedangkan connected device itu ada 500 juta. Berarti kalau di sini kalau kita bikin rata-rata untuk setiap orang itu ada 0,08 device yang dimiliki. Jadi maksudnya nggak setiap orang tuh memiliki perangkat yang bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian itu tahun 2003. Kemudian di tahun 2010 itu jumlah penduduk dunia ada 6,8 miliar, sedangkan connected device itu ada 12,5 miliar. Nah, bayangkan berarti kalau gitu rata-rata untuk setiap orang atau satu orang itu memiliki connected device itu antara 1 sampai 2. Bahkan rata-rata mungkin banyak yang memiliki 2 device gitu loh. Makanya sini angkanya menjadi 1,84. Jadi rata-ratanya itu dua lah, dua walaupun juga ada beberapa orang yang memiliki device itu masih satu gitu ya. Jadi ini ada loncatan gitu ya. Jadi ini ada transisi dari tahun 2003 ke tahun 2010 di mana connected device itu lebih banyak dibandingkan jumlah populasi di dunia. Di tahun 2015 itu jumlah populasi dunia itu ada 7,2 miliar. Sedangkan connected device itu ada 25 miliar gitu kan ya. Berarti rata-rata untuk satu orang itu memiliki connected device itu ada 3,47 gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian di tahun 2020 ini masih perkiraan ya, datanya kan dari data beberapa tahun yang lalu. Di tahun 2020 jumlah populasi dunia itu 7,6 miliar dan jumlah connected device itu ada 50 miliar. Bisa jadi mungkin jumlah connected device lebih dari angka ini karena apa? Karena dengan adanya pandemi jadi kan mendorong orang untuk lebih banyak working from home gitu kan. Jadi atau atau bahkan juga membatasi diri untuk membatasi mobilitas masing-masing orang gitu kan, sehingga ada kemungkinan jadinya connected device itu meningkat gitu lah, lebih gitu. Oke. Ada beberapa challenge dalam bidang teknologi untuk Internet of Things gitu. Jadi pertama adalah mengenai scalability, kemudian juga technological standardization. Jadi skalabilitas, kemudian juga standar teknologi, kemudian juga interoperability gitu ya. Interoperability, kemudian juga discovery, kemudian juga kompleksitas dari aplikasinya, volume datanya, dan juga interpretation-nya, power supply, kemudian juga wireless communication, sampai kepada fault tolerance. Jadi kalau kita bicara mengenai Internet of Things, kita juga bicara mengenai big data. Big data is not magic. It doesn't matter how much data you have if you cannot make sense of it gitu loh. Oke. Oke, itu sekian dari saya bahan-bahan untuk mengenai pertemuan kali ini. Nanti akan saya berikan beberapa tugas yang terkait mengenai Internet of Things. Jadi tolong nanti dicek aja untuk dibagi di kolom tugas gitu ya. Nanti saya akan berikan tugasnya. Nanti tugas itu dibuat dalam format Microsoft Word atau PowerPoint. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh, terserah. Nanti tugas ini kalian kirimkan ke email saya. Nanti email saya akan berikan di mana di kolom tugas juga, atau nanti saya bisa jelaskan di kolom YouTube di bagian komentar di YouTube gitu ya. Oke. Itu saja dari saya. Sekian. Kalau ada yang menanyakan boleh, monggo bisa tanyakan di chat ke grup atau ke japri ke saya gitu ya. Oke. Baik, sekian.
teman-teman itu aja. Terima kasih banyak kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.